Aston Villa serius ingin boyong Dumfries dari Inter Milan, seharga 30 juta euro. Aston Villa dikabarkan serius untuk merekrut bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries pada jendela transfer musim panas 2024 ini. Sebagaimana dilansir Tuttosport via FC Inter News, bahwa Inter menginginkan setidaknya 30 juta euro untuk bisa melepas pemain Belanda tersebut, sementara tuntutan gaji sang pemain sebesar 5 juta euro per musim. Musim panas ini adalah masa-masa krusial bagi mantan bek sayap PSV berusia 28 tahun, Dumfries. Dia bergabung dengan Inter pada musim panas 2021, sebagai pengganti langsung Achraf Hakimi yang dijual ke Paris Saint-Germain. Dumfries menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun, saat bergabung dengan Nerazzurri. Namun, kesepakatan Dumfries saat ini akan berakhir pada Juni tahun 2025. Karena alasan ini, Inter ingin memperpanjang kesepakatan Dumfries, atau menguangkan sang pemain di musim panas ini selagi mereka punya kesempatan. Saat ini, status negosiasi kontrak baru masih belum jelas. Dumfries belum menandatangani kesepakatan baru, karena masih ada jarak dalam hal gaji. Oleh karena itu, Inter bisa saja menjual Dumfries pada musim panas ini demi menghindari kehilangannya secara cuma-cuma tahun depan. Saat ini klub-klub Liga Inggris, sepertinya selalu menjadi tujuan favorit bagi pemain Belanda itu. Tim seperti Manchester United dan Chelsea sudah menunjukkan ketertarikan terhadap tanda tangan Dumfries selama beberapa waktu terakhir. Inter Milan dikaitkan dengan Ndoye, bernilai 25 juta euro. Inter Milan tengah dikaitkan dengan kepindahan winger Bologna, dan Ndoye sebagai kemungkinan pengganti Denzel Dumfries jika hengkang pada musim panas ini. Sebagaimana yang dilaporkan pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Inter hanya akan merekrut Ndoye jika Dumfries dijual. Ndoye baru satu musim memperkuat Bologna. Pemain internasional Swiss itu bergabung dengan Rosso Bleu pada musim panas lalu dari Basel. Dia juga sebelumnya bermain untuk Nice di Liga Prancis. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Ndoye untuk membangun reputasinya di Serie A. Pemain berusia 23 tahun ini menjadi pemain reguler Bologna, baik sebagai starter maupun dari bangku cadangan pada musim bersejarah mereka mengamankan tiket ke Liga Champions. Ndoye telah mencatatkan total 31 penampilan di Serie A, dengan mencetak 1 gol dan 2 assist. Pemain asal Swiss itu juga tampil 2 kali di Coppa Italia. Dia mencetak gol yang membuat Inter tersingkir di perpanjangan waktu babak 16 besar. Ndoye telah menunjukkan kemampuannya dari segi kecepatan dan kualitas menggiring bola sejak tiba di Bologna. Menurut pakar transfer Sky, Di Marzio, Inter termasuk di antara klub yang mengincar Ndoye. Resmi, BP Marotta ditunjuk sebagai presiden baru Inter Milan. Oaktree Capital secara resmi telah menunjuk BP Marotta sebagai presiden baru Inter Milan. Klub mengumumkan 10 anggota dewan direksi baru. Marotta telah menjadi presiden baru menggantikan Steven Zhang, dan juga tetap menjabat sebagai CEO Sport. Hari ini, Inter mengadakan rapat umum pemegang saham, untuk yang pertama kalinya di bawah kepemilikan Oaktree Capital. Ini adalah pertemuan yang sangat penting. Pemilik baru Nerazzurri menunjuk dewan direksi baru untuk menggantikan dewan direksi dari pemilik sebelumnya, Suning Group. Ini termasuk sejumlah tokoh dari perusahaan investasi yang berbasis di Amerika tersebut. Marotta sudah memiliki reputasi luar biasa sebagai salah satu eksekutif top di sepak bola Italia, ketika ia tiba di Inter pada tahun 2018. Pria berusia 67 tahun itu telah bekerja dengan banyak klub sejak awal tahun 1980-an. Marotta pernah mengarsiteki Juventus meraih kejayaan di Serie A. Namun ia meninggalkan Bianconeri untuk pindah ke Inter, dan membawa Nerazzurri meraih kesuksesan besar. Inter baru saja memenangkan gelar Serie A yang kedua di bawah kepemimpinan Marotta. Mereka juga telah memenangkan 5 trofi piala domestik, dan mencapai final Liga Eropa dan Liga Champions. Marotta juga memainkan peran yang sangat penting dalam membimbing Inter melewati krisis keuangan era pandemi Covid. Krisis tersebut membuat Inter belum mampu mengeluarkan dana besar,
di bursa transfer selama beberapa tahun terakhir.